dan bermeditasi, dan kini tiba saatnya untuk sharing dhamma, ya kan, sharing dhamma. Namun sebelumnya terimalah salam dhamma, namo buddhaya. Rasa syukur dan penuh sukacita senantiasa kita utarakan selalu, karena limpahan kasih Buddha kita mendapatkan berkah kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, yang senantiasa dalam limpahan kasih Buddha, pada kesempatan hari ini merupakan hari yang sungguh luar biasa, di mana kita dapat berkumpul bersama kembali dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkah, ya kan? Berkah senantiasa kita dapatkan pada setiap waktu. Tapi pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa sedikit pemahaman dari pengetahuan Buddha Dharma. Bukannya saya mau menggurui atau menasehati Bapak Ibu sekalian, kita hanya sekedar sharing Dhamma, gitu ya. Oleh karena itu, tema yang sedikit akan saya bawakan adalah tentang bagaimana kita menghargai harta dunia sampai dengan harta akhirat. Temanya bikin tema itu yang nyeleneh, ya kan? Bikin tema itu yang nyeleneh supaya pikiran itu berpikir, mencari ide, supaya kita dapat menggunakan harta kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha senantiasa pernah bersabda dalam inti ajarannya, sabba papasa akaranan kusalasa upasampada sacita paryodapana eta Buddha sasana. Nah, pada kesempatan kali ini kaitannya dengan harta atau kekayaan yang seharusnya kita capai hingga akhirat, hingga kehidupan mendatang, itu bagaimana? Ya kan? Ya, walaupun sedikit pengetahuan saya dalam Buddha Dhamma, saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana sih harta dunia itu, bagaimana sih kekayaan dunia itu sehingga sampai menjadi kekayaan akhirat. Minggu-minggu sebelumnya tentunya kita sudah belajar tentang berbagai macam teori-teori Dhamma, teori-teori Dhamma yang menjelaskan tentang etika. Nah, oleh karena itu banyak orang mendambakan kekayaan, betul? Termasuk saya, termasuk saya mendambakan kekayaan. Kalau masih mendambakan kekayaan, berarti sudah kaya atau belum? Belum, gitu ya. Masih mendambakan kekayaan. Banyak orang mendambakan kesucian. Kalau mendambakan kesucian, berarti sudah suci atau belum? Belum. Jadi kebanyakan orang itu masih mengharapkan bagaimana kita menjadi orang yang kaya raya, bagaimana mendambakan kita menjadi kesucian, ya kan? Banyak orang mendambakan hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang yang mendambakan kesucian itu semuanya adalah target. Orang yang mendambakan kekayaan menjadi orang kaya itu juga target. Bagaimana dengan Buddhis? Ya kan? Bagaimana dengan Buddhis? Apakah boleh mendambakan kekayaan? Ya, tentu jawaban secara spontannya adalah ya. Kita harus kaya dalam kehidupan saat sekarang ini. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam Dhamma dijelaskan. Kekayaan itu ada tiga. Kekayaan itu ada tiga. Ada yang namanya kaya materi. Hidup butuh duit. Hidup butuh partisi. Hidup butuh sarana prasarana. Oleh karena itu kita sebagai upasaka dan upasika, target utamanya adalah kaya. Betul? Iya. Siapa yang gak pengen kaya? Gak ada. Semuanya pasti pengen hidup menjadi orang kaya. Oleh karena itu target utamanya adalah
kekayaan materi dalam kehidupan yang harus kita kejar. Jadi di dalam agama Buddha nggak boleh mendua. Kalau kita sebagai upasaka, upasika, target utamanya kekayaan materi dalam kehidupan ini, 100% kita harus berupaya mencapai kekayaan materi. Jangan menduakan cita-cita. Semua orang pengen cita-cita, pengen menjadi kaya. Tapi ada orang yang mendambakan kaya dan suci. Orang kaya kemudian meninggalkan kehidupan duniawi. Jangan, ya kan? Itu mendua. Tujuan yang mendua. Kalau kita sudah memprioritas tujuan kita dengan maksimal, totalitas di sana, maka kita dapat mengukur perjalanan kita itu, kita dapat mengevaluasi, ya kan? Mengevaluasi apakah ini melenceng atau tidak, lurus atau tidak sesuai dengan cita-cita kita. Nah, seperti itu. Tujuan kita harus tetapkan dalam kehidupan ini, gitu ya. Tujuan ditetapkan. Seorang meditasi, orang yang meninggalkan kehidupan duniawi, pemeditator, mereka menetapkan yang pertama, tujuan ditetapkan, ya kan. Untuk yang ini dalam bahasa meditasi dijelaskan, kalau kita ingin mendapatkan kesucian, pertama tujuan ditetapkan, harapan-harapan ditinggalkan. Aduh, nanti harapannya supaya suci, kalau seperti ini harapannya, itu berharap mengandai-andai. Tujuan sudah kita tetapkan, harapan ditinggalkan, semangat ditingkatkan. Sebagai seorang perumah tangga, upasaka upasika, untuk mencapai kekayaan, tentu kita harus bekerja keras dengan maksimal. Semangatnya 45, jangan 35, harus 45, ya. Jangan 35, 45 semangat mencari bagaimana kita mendapatkan kekayaan dalam hidup ini. Maksimalkan. Seorang pelajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Setuju ya gitu ya? Jangan kita untuk mentargetkan sesuatu belajar dengan setengah hati. Kalau belajar dengan setengah hati, maka hasilnya setengah jadi. Oke, seperti itu. Belajar dengan sungguh-sungguh, maka menjadi orang-orang yang pintar beneran. Jadi bukan setengah. Kalau dalam bahasa kiasannya ada bahasa yang sangat indah. Dikatakan kalau orang belajar dengan setengah hati, pintar tidak, bodoh juga tidak. Pintar belum, bodoh tidak. Itu namanya belajar setengah. Maka kalau kita seorang akademisi, nah ini calon-calon akademisi, seorang akademisi, orang pelajar, maka kalau belajar harus sungguh-sungguh, ya kan? Sungguh-sungguh dalam belajar. Maka akhirnya menjadi orang yang pintar yang maksimal. Jangan setengah hati. Dan kalau kita sebagai seorang pekerja, seorang yang hobinya bisnis, ya kan? Hobinya bisnis adalah bisnislah dengan sungguh-sungguh. Targetnya adalah cuan atau apa gitu, untung atau rugi. Kalau bisnis itu targetnya adalah untung atau rugi. Maka kalau pembelajar itu bodoh atau pintar. Kalau pembisnis, pengusaha, targetnya adalah untung, ya kan? Nah, kalau setengah-setengah, untung tidak, rugi juga tidak. Jadi dengan setengah-setengah itu. Maka kalau kita pengusaha, usahalah dengan sungguh-sungguh. Satu tujuan, kekayaan kita beroleh. Kalau kita kesucian kita maksimalkan di sana. Seorang meditasi, Buddha mengatakan kepada murid utama Buddha, namanya Sariputta, ya kan? Sariputta pada waktu itu sedang tingkat meditasinya itu menurun waktu mencapai kesucian pada waktu itu. Buddha, kisahnya ada Buddha datang kemudian menasehati Sariputta. Sariputta,
dengan kesungguhan hati mendengarkan kata-kata Buddha. Secara singkatnya, kata-katanya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Tujuan seorang meditasi akan mencapai kesucian bahwa seorang harus menetapkan tujuannya itu apa. Ya kan? Tujuannya apa? Harapan-harapannya tinggalkan dulu, ya kan? Harapannya pengen mendapatkan kesucian lah atau apalah, itu tinggalkan, ya kan? Kemudian semangat harus ditingkatkan, maka kesucian akan didapatkan. Maka dari itu Sariputta senantiasa mendapatkan kata-kata Buddha, langsung semangat meditasinya sampailah tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, terus yang terakhir itu Arahat. Nah itu ya, semangat yang ditambahkan, yang disampaikan oleh Buddha secara langsung mencapai tingkat Arahat. Nah itu adalah kata-kata Buddha memotivasi siswanya. Nah kalau kita sebagai perumah tangga, seorang upasaka upasika, ya target kita adalah target hidup kaya. Ya, semangat tadi harus kita tingkatkan. Tujuan ditetapkan, harapan-harapan ditinggalkan, semangat ditingkatkan, maka hasil akhir akan tercapai dengan maksimal. Nah, itu dengan sebagai seorang Buddhism, dalam menyikapi hal ini kita jangan mendua dalam cita-cita. Ya kan? Kalau cita-cita pengen jadi seorang biarawan, hidup meninggalkan kesucian, hidup meninggalkan keduniawian, maka ya tekun seperti Bante yang di atas, ya tekun berhari-hari, berjam-jam, hidupnya ya di ruangan, turun menerima makanan, selesai itu naik lagi, ya sampai situ, meninggalkan keduniaan, ya tekun meditasinya. Karena itu sudah target utamanya, mencapai tingkat kesucian. Jangan sampai ada sebuah kata hiasan yang sangat indah. Kalau orang yang meninggalkan kesucian, orang yang suci dikatakan suci belum, kotor juga tidak mau. Nah, itu adalah kata-kata hiasan yang sangat indah. Dikatakan kotor tidak mau, suci juga belum. Itu adalah kata-kata hiasan yang sangat indah yang mengena di hati Pak Kiro. Wah, sampai sekarang pun teringat ya. Kata-kata, maka dari itu kita harus memaksimalkan dalam kehidupan ini. Saya sebagai seorang pengajar, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pengajar yang baik. Ya, mengajari murid-murid yang baik. Dan murid-muridnya saya maksimalkan supaya belajar dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai belajarnya setengah-setengah. Nanti dibilang pintar belum, bodoh juga tidak. Nanti setengah-setengah jadi. Jadi karena itu maksimalkan proses tujuan kita harus tetapkan. Cara kita menetapkan dengan satu titik, gitu ya. Bagaimana dengan seorang agama, seorang pengusaha, seorang anak sekolah? Kita tetap semuanya titiknya itu masing-masing, supaya kita kalau sudah ada titik di sana, kita mau menuju ke sana, prosesnya kita bisa mengamati dengan baik. Ya kan? Seorang agama targetnya adalah mulia. Ya kan, maka tidak ada yang agama itu wah agamanya bodoh gitu kan, agamanya kurang pinter itu, nggak ada. Orang yang beragama itu adalah targetnya adalah hina atau mulia, ya hina atau mulia. Makanya orang yang beragama kelihatan mulianya, ya kan. Kalau sudah kelihatan, oh itu agamanya kok perilakunya seperti itu, terlihat hinanya, kurang beragama. Ya, jadi kalau agama itu titik utamanya adalah hina atau mulia. Seorang pengusaha titik utamanya adalah kaya atau miskin. Ya, kalau kaya atau miskin. Kemudian orang yang sekolah akademisi titiknya adalah pintar atau bodoh. Gitu. Ya, jadi semuanya punya titik masing-masing.
masing-masing. Supaya apa? Bisa orang yang suci pasti kesucian itu titiknya. Oleh karena itu kita harus mentargetkan cita-cita kita. Sang Buddha seperti apa yang dapat kita contoh? Menitikkan, membulatkan tekadnya, membuat cita-cita utamanya untuk menjadi seorang sama Sang Buddha. Sehingga Siddhartha pada waktu bertapa, berbagai macam rintangan apapun dapat diatasi dengan baik, karena titiknya adalah mencapai kesucian, menjadi seorang sama Sang Buddha. Gitu ya, target utamanya seperti itu, menjadi cita-cita kita sebagai titik tumpu yang terakhir mau kemana kita. Ya, Sang Buddha sebagai contoh perilaku, contoh yang dapat kita tiru dalam kehidupan saat sekarang ini. Banyak hal teladan-teladan Sang Buddha yang dapat kita terapkan, seperti waktu bertapa, bagaimana usahanya mencapai kesucian. Gitu ya, seorang pelajar dapat meniru dengan berupaya semaksimal mungkin menjadi orang yang pintar, ya, orang yang pintar. Nah, oleh karena itu pada saat sekarang ini kita diwajibkan untuk beragama. Orang yang datang ke wihara di tempat ibadah adalah orang-orang yang beragama. Orang yang beragama itu terbebas dari 3 hal. Apa itu? Orang yang beragama setelah mengetahui hina atau mulianya tadi, orang yang beragama pasti akan terbebas dari cacat sosial. Wah, apa itu Pak Kirno, cacat sosial? Ya kan? Orang yang cacat sosial itu orang yang suka kalau buat janji diingkari. Nanti siang kita ketemu di restoran ini ya, pas jamnya. Pak, mohon maaf, hari ini saya tidak bisa datang karena saya sedang ini. Ya kan? Setelah ingkar janji, ya kan? Pinjam dong uangnya 1 juta, besok saya kembalikan. Setelah pinjam dapat uangnya, besok harinya, Pak, besok saya tidak bisa mengembalikan. Besok ya, besoknya lagi, sampai tidak terbayar. Itu namanya cacat sosial. Kita sebagai umat Buddha gak mungkin seperti itu, cacat sosial nantinya. Orang yang beragama gak mungkin mengenal hal seperti ini. Berani pinjam harus berani mengembalikan. Berani berjanji harus berani menepati. Gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang beragama itu terbebas dari cacat moral. Apalagi itu Pak Kirno, cacat moral. Setelah tahu cacat sosial, kita juga tahu namanya cacat sosial. Cacat sosial seperti apa? Cacat moral seperti apa? Ya kan? Dia suka menipu. Dia suka ambil barang yang tidak diberikan. Dia suka merusak diri sendiri dengan mabuk-mabukan. Itu cacat moral. Dia suka pukul temannya, dia suka mencubit temannya, dia suka pokoknya membuat orang lain itu tidak bergembira, tidak bahagia. Itu namanya cacat moral, ya kan? Dia suka membuli temannya. Kalau ada temannya ganteng sedikit atau cantik sedikit, langsung ya kan, berbagai macam aksi untuk menjatuhkan temannya, dibully habis-habisan. Kalau Pak Kirno aman, punya wajah pas-pasan, gak ada yang bully, ya kan? Karena itu kalau kita sebagai agama gak mungkin kita punya cacat moral, ya kan? Yang ketiga, orang yang beragama itu terbebas dari cacat spiritual. Apa itu cacat spiritual? Ya kan? Orang yang berspiritual baik tahu akan kebaikan orang lain, ya kan? Orang yang memiliki spiritual itu adalah tahu, memiliki budi pekerti, ya kan? Memiliki tata krama, memiliki diri dan otapa. Apa itu hiri atau
apa. Ada yang tahu? Hiri otapa itu adalah malu melakukan kejahatan dan takut akan akibatnya. Itu hiri, ya kan? Hiri dan malu. Ada lagunya yang namanya malu dan takut, ya kan? Jadi anak jangan pemalu, apalagi malu-maluin, gitu kan? Jadi anak jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin. Nah, itu adalah ciri-ciri kita sebagai orang yang spiritual adalah memiliki rasa malu dan rasa takut. Orang yang memiliki spiritual memiliki cita rasa yang luar biasa, ya kan? Cita rasa. Maka ketika orang yang berspiritual tinggi, kata-katanya dijaga. Nggak mungkin orang yang spiritual itu menasehati anaknya. Ada ibu, contohnya ibu yang di sana ya, menasehati dengan kata-kata kasar. Dasar anak kurang pintar. Ada seperti itu? Nggak ada ya. Dasar anak kurang apa? Nah, itu adalah orang yang memiliki spiritual tidak mungkin menasehati anaknya dengan kata-kata yang kasar. Bodoh banget kamu ini ya, sudah disekolahkan masih belum mengerti. Marah-marah terus. Itu adalah orang yang cacat spiritual. Orang yang agama enggak. Orang yang beragama dinasehati dengan baik. Orang yang agama seperti contohnya saya sendiri begini. Misalnya, contohnya saya sendiri. Saya itu kan punya pasangan hidup jauh, ya kan? Jauh dari sini. Nah, ketika pasangan Pak Kirno, istri Pak Kirno itu telepon, begitu kan? Sedang apa sih? Ragu-ragu, di mana sih posisinya begitu? Caranya unik yang disampaikan oleh istri. Mas, ada di mana? Video call ya? Janganlah di tempat umum nih. Nah, ini loh anakmu mau menunjukkan hasil karyanya, langsung buka. Yo, kamu di sini. Caranya seperti itu ternyata. Disampaikan dengan halus. Ini anakmu lagi mau pamer hari ini di sekolah mewarnai dan mendapatkan nilai A. Lihatlah anakmu mau menunjukkan hasil karyanya. Langsung saya buka kameranya. Oh, dia tahu ya. Kamera gambarnya juga terang itu juga kan. Hanya sekedar pengen mengetahui di mana posisi suami saya, gitu kan. Itu adalah suatu perhatian dan cara. Nggak penuh curiga, nggak ada kecurigaan. Kamu ya, gitu. Nah, sudah pokoknya kalau seorang suami dimanapun kalau pergi jauh pasti pasangannya was-was atau khawatir. Tapi semuanya dapat dijaga. Nah, itu adalah orang yang spiritual. Tidak mungkin menggunakan kata-kata kasar untuk menasehati orang lain. Setuju ya seperti itu ya? Jadi orang yang beragama terbebas dari 3 masalah atau 3 kecacatan. Cacat sosial, cacat moral, maupun cacat spiritual. Ya, pasti. Kan? Sosialnya bagus, janji-janji ditepati. Moralnya, etikanya, tata keramanya bagus. Kalau berbicara, bicaranya halus, gitu ya. Mau kemana bu? Pak, hari ini minta uang. Itu kayak seperti itu. Hari ini saya mau jajan di sana pak, minta 20.000. Nah, itu adalah nggak mungkin. Pakailah yang halus. Nah, itu adalah kekayaan harta yang harus kita miliki dalam dunia ini. Kaitannya dengan sabda Buddha, ya kan? Di dalam memperoleh kekayaan dalam Raja Dhamma, Buddha mengatakan bahwa kekayaan dalam Dhamma itu ada 3. Kaya materi yang pertama, yang kedua kaya ilmu. Maka seorang pelajar harus belajar dengan sebaik-baiknya ya. Oke? Yang ketiga itu adalah kaya kebajikan. Sebagai seorang umat Buddha ada 3 kekayaan itu. Nah, oleh karena itu semua yang datang di tempat ibadah ini semuanya sudah kaya. Contohnya apa? Materi. Datang dari rumah ini butuh biaya? Butuh. Tapi semuanya bisa teratasi datang di tempat ibadah dengan selamat dan baik, tanpa rasa capek.
membawa kendaraan, ada yang pakai mobil, ada yang naik Grab, ada yang pakai sandal jepit jalan kaki karena dekat sini. Nah, ada yang pakai sepeda motor, ada yang naik Gojek. Nah, itu adalah semuanya adalah hasil dari kekayaan materi kita. Yang kedua, kaya ilmu. Setelah kita mengetahui banyak hal dalam kehidupan ini, cara-cara datang dari rumah ke wihara itu seperti apa sih? Ya kan? Kita sudah memperkirakan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Kaya ilmu, kemudian kaya kebajikan. Di dalam wihara itu mau ngapain? Kita sudah mempunyai skema dalam pikiran kita. Pertama, kita membacakan parita suci, bersujud, ya kan? Bernamaskara kepada siapa? Sang Buddha, kepada Dhamma. Yang ketiga, Sangha. 3 kali. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Bersujud 3 kali, ya kan? Nggak mungkin cepat-cepat. Ya, sujudnya dan penuh perhatian, penuh penghayatan, penuh dengan ketulusan hati, memberikan hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka orang yang memberikan hormat dan sujud dengan ketulusan itu, keyakinan sadarnya itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau bersujud, bersujudlah dengan penuh ketulusan. Jangan arahan sama sang Buddha, Bhagawa Buddha, Bhagawanta, Nabi Wadayana. Itu namanya bersujud tanpa ketulusan. Ada juga yang bersujud tidak ketulusan, sujudnya pelan-pelan karena takut bedanya nempel, hilang. Ya, kalau Mas diangkat begini, temong di sini ya. Ya, karena 5 titik itu harus menyentuh lantai. Dahi, telapak tangan, siku, lutut, dan ujung jari harus sentuh lantai. Pokoknya menyentuh, jangan kita tidak sentuhkan. Karena secara hukumnya sah atau tidaknya kesepakatan para pemuka agama, para biku, rohaniawan, para romo, 5 titik harus menyentuh lantai. Plak, itu baru sah, baru sempurna sujudnya. Ya, oke, seperti itu. Nah, oleh karena itu tingkat keyakinan pasti akan tercipta. Bapak Ibu sekalian, setelah kita di dalam wihara, kekayaan pun juga seperti ini, juga kekayaan, kaya ilmu. Sharing Dhamma ini adalah kekayaan. Ada pepatah mengatakan berbicara itu hanya mengulang, tapi kalau mendengar itu belajar. Ya, berbicara yang Pak Kirna sampaikan ini hanyalah mengulang. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar, adik-adik mendengar, itulah yang namanya belajar. Ya kan? Belajar mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekarang. Mendapat lebih dan lebih. Semakin banyak kita belajar, semakin mudah kita menjalani kehidupan, semakin lancar dalam menangani segala urusan-urusan. Orang Bapak Edi Ramawijaya mengatakan, ketika kita gagal belajar, maka siap-siap kita menghadapi masalah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Karena kita tidak mampu menangani masalah orang yang susah dalam kehidupan. Belajar itu penting. Oke ya? Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kekayaan-kekayaan dapat kita pahami sebagai umat Buddha. Ada 3, kekayaan materi, kekayaan ilmu, dan kekayaan kebajikan. Di zaman sekarang ini merupakan abad di mana abad sibuk, era ruwet, zaman reformasi, dan orang-orang capek antri. Oleh karena itu, tingkatkan terus semangat kita dalam menjalani kehidupan agar kita dapat hidup lebih bahagia dalam kehidupan ini. Kekayaan yang utama adalah kesehatan. Oke? Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan di sesi sharing Dhamma kali ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik kaitannya tentang kekayaan dunia sampai kekayaan di akhirat nantinya. Seperti itulah. Sedikit berbagi, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami kita bersama, terutama ya saya sendiri dan Bapak Ibu. Nah,
Oleh karena itu, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan teriring doa untuk adik-adik, Bapak Ibu, serta saudara sekalian senantiasa berkah melimpah selalu, terbebaskan dari segala macam permasalahan-permasalahan yang sulit, dilancarkan dalam menangani